Terus ada ventilasinya itu Iya. nggak pakai jendela tutupan tapi kayak kosongan Bolong aja aja kayak gitu. kosongan. Iya, Gimana sih, kayak iya, udah iya. rusak. Iya, iya. Dan kalau ngeliat tuh ya udah sebelahnya tuh udah langsung kuburan semua lagi. Wow. Dulu katanya sebelum itu tuh pernah lah dipakai rumah itu tuh untuk apa sih sebutannya, untuk ya Wah. ritual kayak daging mentah, lo tau gak sih? Kayak ngelempar ya Aduh, merinding kok. sendirian. Gue tuh kayak ngerasain dulu, kalau gue udah ngerasain merinding, kalau udah ngerasain oh ada, dan ada orang kayak di belakang orang itu kan hutan di bawahnya lagi tuh. Di pohon tuh ada yang gantung tau gak, putih itu kan. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di malam Jumat yang begitu kelam, di mana malam Jumat kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber dari salah satu artis dari kota Bandung yang dia bakal bercerita tentang kejadiannya waktu dia syuting bersama teman-temannya yang tepatnya ada di pemakaman Tanah Kusir. Dan anak Urban, sampai jam 11 malam saya Roni Betet bakal menemani kamu di malam Jumat kali ini, karena tentunya ini adalah spesial. Kita kedatangan artis yang bakal bercerita tentang kejadian yang dia alamin, yang mungkin ini bisa menjadi suatu yang dia percayai, yang tadinya notabene dia tidak percaya dengan hal-hal mistis, tapi dia mengalami sendiri setelah dia syuting di salah satu pemakaman yang ada di kota Jakarta, yaitu pemakaman Tanah Kusir. Yang kita tahu bahwa pemakaman Tanah Kusir ini banyak sekali cerita-cerita urban legendnya, yang kamu juga udah pasti tahu ini begitu menyeramkan. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita kenalan bersama salah satu narasumber kali ini, yaitu Teh Indri Afi. Selamat malam Teh. Halo. Gimana kabarnya? Kesibukannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya selain ibu rumah tangga, Mm-hmm. buat nyanyi masih. Sekarang saya menjalani salah satu anggota Dekranasda, itu Dewan Kota Bandung. Ya, Kota Bandung. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandung. Jadi Teteh mempromosikan tentang kerajinan-kerajinan. Dan bidangnya kebetulan memang promosi juga. Oke. Jadi anak Urban, kalau misalkan kamu harus tahu pasti kalau kenapa namanya Indri Afi. Itu kalau angkatan saya dulu, saya sering dengar lagunya tuh Menuju Puncak. Ya Teh, benar nggak Teh itu ya? Gerakannya masih ingat? Oh enggak. Saya tidak mengingat ya, tapi saya tahu sendiri. Teteh itu berarti kalau di Afi ini angkatan pertama? Enggak, saya angkatan keempat. Anak keempat. Ya, tapi juara 2. Kalau yang juara satunya ada dari Manado. Oh, Manado juara. Berarti angkatan keempat itu juara pertama siapa Teh? Adik dari Manado. Oh, Manado. Gitu. Aku tahunya Ferry Afi. Ferry angkatan pertama, ya. Yang kedua itu Tia Afi. Tia Afi, betul. Yang ketiga itu Sute dari Bali. Oke. Yang keempat baru ada dari Manado. Oh, Sute. Juara 2. Iya. Kalau apa? Lasmi ya, Lasmi. 2 kayaknya. Oh, jadi kita ngobrolin Afi aja gini Teh. Nanti reunian tenang aja kok. Reunian ya, ada reunian ya. Oke, ada Kurban. Jadi Teh Indri ini kemarin mengirimkan sinopsis tentang ceritanya yang dia itu syuting di pemakaman yang tadi Roni sudah garis besar bahwa dia tuh tidak percaya dengan hal-hal mistis, tapi akhirnya dia percaya dengan hal mistis itu setelah dia mengalaminya sendiri, yaitu pas dia lagi syuting apa Teh? Film perdana saya setelah Afi. Jadi saya dikasih kepercayaan untuk meranin peran utama di Dilema Diandra, yang dimana sebenarnya
cuman punya bapak. Bukan cerita horor kan teh? Maksudnya bukan Enggak, film horor? Enggak, bukan. Oke, Justru drama aja. film nangis-nangis. Oh nangis-nangis. Gitu. Oke. Jadi bapaknya meninggal. Mm-mm. Jadi otomatis dong kita harus ke lokasi syutingnya ada di pemakaman. Gitu. Pemakaman. Nah itu yang awal pertama kali itu berarti pukul berapa teh pas di pemakaman itu? Kita tuh datang sebenarnya dari siang. Cuman kan ada giliran. Waktu itu aku bareng ada Tiwi Afi. Kalau tahu? Tahu. Sorry, siapa Rizwar dan Ade yang juara satu Iya, itu. juara satu. Gitu. Oke. Ceritanya kan nemenin nih, ceritanya bapak saya meninggal nih, ya kan, situ. Jadi kita kumpul terus nunggu giliran. Yang which is sebenarnya setelah waktunya sih kita selesai sebelum maghrib banget. Sebelum maghrib. Nah, disitulah. Sandekel. Lamun kata bahasa Sunda mah sareupna. Kalau bahasa Indonesianya sandekala. Katanya gitu teh. Baiklah. Kalau maghrib. Nah, terus pas yang dalamin teteh pas di Tanah Kusir sebenarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, justru kita malah bercanda sama tim makeup artist, terus yang lainnya. Cuma memang yang paling itu tuh cuma aku berdua sama yang tim makeup artist aku yang paling terlalu hype ya, terlalu happy, terlalu bercanda karena boring pada saat itu agak boring dan harus di kuburan gitu nunggu. Ya karena kan nungguin syuting tuh lama banget. Makan apa segala macam. Gitu. Akhirnya? Jadi ya si kakak ini yang make upin aku ini dia betul kita duduk di depan deket ada makam yang emang dia pahlawan. Jadi ada helm helm yang buat perang itu ya. Helm itu taruh ditancepin di situ. Terus kita ngobrol-ngobrol. Dia malah isengnya ketuk-ketuk gitu. Assalamualaikum, terus aku ikut-ikutan gitu. Udah terus itu kan di tengah-tengah setiap makam itu ada blok-bloknya, ya kan? Terus ada jalan kan kayak setapak gitu kan. Nah, kita tuh kayak lari-lari berdua gitu. Karena kayak orang lagi main gitu loh kayak. Saking boringnya dan salah sih sebenarnya nggak boleh ya. Dan emang apa sih bahasanya tuh kalau terlalu ini tuh Sundanya tuh sompral bahasanya gitu. Ada kata-kata agak sompral. Habis itu ya udah aku akhirnya giliran kita terakhir tuh sampai agak maghrib, terus ceritanya aku udah selesai kan mau ke lokasi syuting selanjutnya. Nah sekitar agak mau maghrib saya bilang mau ke toilet dulu, nggak kuat soalnya pasti jauh jaraknya dari pemakaman ke lokasi syuting. Itu berarti toilet di tengah. Jadi si WC umum pemakaman ini di tengah antara ini udah kuburan gitu. Jadi masuk toilet ada kayaknya 4 5 gitu. Terus ada ventilasinya itu enggak pakai jendela tutupan tapi kayak kosongan aja gitu. Kosongan. Gitu kayak udah rusak. Dan kalau ngeliat tuh ya udah sebelahnya tuh udah langsung kuburan semua lagi. Buka juga kalau di depan kuburan lagi gitu kan. Kondisinya pada saat itu aku lagi datang bulan, yang aku nggak sadar gitu. Jadi yang namanya orang kebelet dan juga aku nggak mikir aneh-aneh, adalah bebersih juga di situ, gitu. Terus ya otomatis buang di situ dong, gitu ya. Ngerasa bersih oke nggak apa-apa. Cuman ada rasa kayak gimana ya? Kayak gitu loh. Gimana ya? Gitu kayak keretek hati lah gitu keretek ya. hati bener. Gimana ya kalau ini gitu ya, kalau boleh nggak sih gitu ya udahlah. Pulang ke lokasi syuting berikutnya. Sampai jam 1:30 malam lah. Nah kita itu satu mobil pulang bareng-bareng karena ada salah satu teman kita juga yang bareng aku sama di tempat tanteku dan teman aku juga. Yang bareng itu Tiwi sama Ade yang tadi. Mereka udah turun duluan, sisa aku berdua dong gitu ya. Nah pas di ini nih yang sih sebenarnya yang agak klimaksnya, cerita klimaksnya. Pas lagi aku selesai kita nyampe, aku turun duluan, yang jaga rumah yang sudah almarhum bilang Neng Indri berdua. Ya, saya bilang. Dia langsung kayak sambil kerut gitu kayak berdua. Dia nggak mau bilang bertiga, nggak mau. Pada saat saya nggak tahu kan kalau dia ngelihat siapa gitu. Dua. Ya berdua mang. Kenapa? Kenapa? Enggak. Di saat saya lagi ngobrol, saya udah turun duluan tuh. Gerbang saya udah masuk gerbang. Saya nunggu mobil masuk.
Nah posisinya kayak gini nih Mang, gitu kan. Ini pintu utama ya gitu. Ini gerbang. Mobil tuh pasti akan masuk ke belakangnya Mang gitu. Lagi ngobrol gini, saya lihat Rizwan masuk duluan, Arizwar gitu ya. Set. Tapi pas lagi ngobrol, oke ya berdua, si sosoknya Arizwar ini tuh kayak jalan tapi kok cepet, setelah pelan-pelan tapi zzz, kayak orang hilang gitu loh ke dalam garasi tanpa mobil. Kan aku jadi bingung ya di saat itu, kayak beberapa detik tuh kayak mikir, itu siapa ya gitu. Maksudnya kok Arizwar cepet-cepet sih? Saya nungguin lama banget kok nggak masukin mobil. Pas saya lihat ke sebelah sini, ternyata masih ada. Dan itu siapa yang masuk? Itu baru sepenggal cerita anak urban. Nanti kita sambung lagi Teh. Boleh. Itu baru sepenggal cerita dari Teh Indri, anak urban. Dan buat kamu yang penasaran tentang cerita Teh Indri, boleh kalian akses di urbanradio106fm.com. Jadi kalian biar nggak penasaran Indri Afitus yang mana ya gitu. Nah jadi kamu tinggal langsung aja pantengin di website ataupun bisa ke sosial media kita di Urban Radio 106.3 FM. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak urban di cut kedua ini. Tadi Teh Indri sudah bercerita sedikit tentang apa yang dia alami waktu syuting film di Tanah Kusir, yang tentunya anak urban penasaran ceritanya seperti apa, karena tentunya Tanah Kusir ini sekali lagi banyak sekali urban legendnya, dan salah satunya itu ada kuburan presiden kedua kita, itu juga dimakaminnya di Tanah Kusir. Jadi buat anak urban sekali lagi penasaran seperti apa sosok Teh Indri ini, kalian boleh akses langsung di Urban Radio 106.3 FM. Jadi langsung aja akses sana dan lihat penampakan Teh Indri seperti itu. Oke Teh Indri, siap untuk bercerita? Iya dong. Oke, anak urban, inilah awal kisah dari seorang Indri Afi yang mengalami gangguan setelah syuting film di Tanah Kusir. Oke, anak urban, aku akan ceritain dari awal sampai akhir dan setelahnya, dan secara detail ya. Gitu. Dan sebenarnya basicnya gini, Mang. Dari pelajaran cerita ini tuh, aku jadi intinya percaya. Ya. Sebelumnya nggak percaya. Oke. Jadi pada zaman aku umur berapa itu? Itu di tahun 2006. Oke. 2006. Kebetulan anak urban pada saat itu 2005 saya memenangkan lomba nyanyi itu sebutin aja. Gak apa-apa. Di Indosiar, Akademi Fantasi Indosiar. Betul. Kebetulan saya juara 2 dan mendapatkan kontrak. Oke, eksklusif berarti. Eksklusif. Oke. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Salah satunya ya menyanyi pasti gitu ya. Main film. Oke. Main film ini kebetulan yang perdana ini judulnya Dilema Diandra. Pengalaman luar biasa sampai saya nggak bisa lupa yang mistis ini. Gitu. Dan pertama kalinya juga ya di rumah sakit syutingnya di makam juga Suatu hari itu nggak lama, mungkin 4 bulan lah si syutingnya. Di saat mau berakhir syuting itu kita harus ke pemakaman. Oke. Karena Ada ceritanya adegan. ayahnya ayahnya Diandra ini yang which is adalah aku. Ternyata berarti sebagai peran utama Diandra ini. Iya. Oke. Dan itu siapa aja Teh kalau boleh sebutin? Ada pemerannya. Tiwi Afi. Oh, Tiwi, oke. Tiwi Afi, ada Rizwar Afi, sama adek yang juara 1 Oke. angkatan. Aku juara 2 kan. Disatukan lah kita di dalam film itu. Nah,
balik lagi di saat kita semua sih barengan kebetulan ada adegan yang harus di makam Tanah Kusir Jakarta itu. Ceritanya kan ayahnya Diandra meninggal. Nunggu giliran dong, gitu ya. Ada beberapa scene yang memang aku tidak ikut di dalamnya, tapi memang di makam itu juga. Lokasi posisi makamnya bapaknya Diandra, ceritanya itu agak mungkin berapa meter ya, agak jauh lah, dikit 50-100. Tapi itu makamnya asli teh? Maksudnya asli dalam arti bukan karena syuting dibuat-buat gitu? Dibuat sih kayaknya. Oh dibuat. Itu dibuat, tapi bersamaan dengan cuman lingkungan yang lainnya makam asli. Itu asli. Okay. Jadi sebelahnya asli, sebelah sananya asli gitu ya. Posisinya kita di sini lama. Itu agak jauh. Karena yang namanya nunggu syuting boring kan. Pasti. Boringnya luar biasa, itu dari siang lah sampai sore sampai mau maghrib. Untung sampai maghrib, sampai malam ya. Nah, saya duduk sama ada makeup artist gitu. Saya lupa namanya. Dia wow. setengah laki-laki sama perempuan betul, gitu. Betul. Jadi emang bawaannya selalu bercanda gitu. Seneng lah kalau ada. Cheerful lah ya. Cheerful. Bercanda-bercanda terus tuh nah. Kebetulan kita lagi duduk ini memang areanya memang tetap makam, dan di depan makam kita itu ada satu makam tentara. Oke. Ada helmnya, helm yang ditancapin di situ. Awalnya biasa ngobrol-ngobrol, terus bercandaan apa, tiba-tiba tuh ada makam ini gitu, ada pakai helm gitu kan. Tuk-tuk diketuk-ketuk gitu sama dia. Saya si helmnya. Yang nancap itu enggak, kayaknya bisa dilepas juga pada saat saya ingat dilepas lah bisa, terus ditancapin lagi. Assalamualaikum gitu. Aku ketukan assalamualaikum gitu. Aku udah sampai sini sih gitu. Lu enggak ada kerjaan banget. Biasalah kemana-mana. Udah. Lumayan lama, mungkin 2 jam di situ mungkin. Oke. Bercanda makan juga di situ. Soalnya nggak ada tempat yang jauhnya, maksudnya area belakang juga makam, ke sini makam gitu. Giliran sebelum aku syuting, sempet kan jalan tuh, ada blok-blok tuh memang ya. Kalau kayak di sawah mah galengan gitu ya teh, jalan-jalan kecil-kecil ya, setapak gitu. Saya dianterin sama si yang tadi itu. Sambil jalan sambil kayak loncat-loncat anak kecil, tau gak sih? Kayak berlari tapi loncat, terus kesini ke sana nyanyi kayak di taman hiburan. Kita nggak padahal itu pemakaman. Nggak menganggap itu adalah tempat sakral. Gitu. Dan nggak sadar sih gitu. Saking capeknya mungkin. Giliran saya tiba, selesai syuting, kita bubar. Sebelum maghrib, pas banget gitu. Pada saat itu aku lagi datang bulan, dan sebenarnya ngerasanya kayak ragu kalau untuk ke toilet umum di situ, gitu. Ada beberapa yang emang kayak rusak, ada beberapa yang juga masih bagus. Kebetulan aku dapatnya agak bolong. Apanya? Kuburannya? Enggak. Oh. Toiletnya. Jadi posisinya itu si WC umumnya itu berbaris kan, cuma 5. Tapi diapit oleh surrounded gitu by makam. Jadi lo keluar mau masuk makam, keluar makam belakang makam gitu kan. Ya udah, scary sih, tapi ya udahlah. Saya nggak mikir pada saat dan nggak terlalu percaya. Itu pukul berapa teh? Itu hampir 6 kayaknya mau maghrib. Sareupna. Iya, sareupna. Terus gitu. Sempet kereteg hati itu bilang kayak, di ini boleh nggak ya? Gitu. Tapi tadi kepikiran nggak sih bahwa boleh nggak ya? Maksudnya ya kayak tadi. Iya kayak tadi. Sempet ada sompral sedikit. ini sih di tempat sakral. Aku nggak mikir sompral malah, kayak menganggap kesompralan aku dan si makeup artis aku ini ya hiburan aja gitu. Biasa gitu, nggak kepikiran. Tapi pas mau masuk tuh karena mungkin ngelihat visualnya adalah tempat yang toilet yang aneh yang di makam. Jadi kayak aduh, maaf ya kotor. Kedua, boleh nggak ya? Aku lagi datang bulan. Udah yang namanya lagi kebelet, mau gimana? Ya kan. Terus selesai, saya sekalian bersih. Salahnya saya ganti di situ.
ganti, bersih semua di situ. bersih dan ganti gitu Oke, loh. oke. Karena mikirnya gini, dari lokasi pemakaman tuh jauh ke lokasi syuting berikutnya. Betul. Ceritanya rumah aku tuh, Ya, cerita ya, rumah ya, Diandra ya, itu jauh. ya. Daripada dong. Ya, ya. Ya udahlah situ. Terus ya maksudnya ke perkampungan juga kan pasti jauh kalau udah Jauh, Tanah Kusir kan jauh gede banget. banget kan teh. Segede Betul. apa kan tahu Ya, sendiri. Ya, benar. Jadi yaudah akhirnya maghrib kita kita bubar. Kita rombongan, oke. Nggak kerasa apa-apa, nggak aneh-aneh. Nah sebenarnya yang agak spooky memang sudah aku rasakan di lokasi syuting berikutnya, di rumah si Diandra ini. Oke. Gitu. Capek ya, bener-bener leles gitu, lemes gitu ya. Leles gitu, kenapa ini ya gitu. Agak demam, iya. Agak pandangan tuh kayak rabun ya. Kayak agak-agak gimana sih, kayak setengah mengambang. Belum makan. Makan udah sih Oke. kayaknya ya. Cuman kayak apa ya, kalau orang capean gitu. Iya. Semua di otak tuh kayak anyway lah. Istirahat aja pokoknya. Kita syuting sampai jam 2 malam, setengah 2 malam. Di rumah Diandra itu. Saya pulang sama barengan bawa mobilnya tante, cerita karena saya lagi nginep juga di rumah tante. Dan anak-anak Afi itu kebanyakan tanteku tuh mengadopsi lah bahasanya. Oke. Ayo yang ini di sini aja, karena umur kita kan masih pada umur 20, Iya. 19 gitu Kayak kan. sekarang lah, Sini gitu aja kayak sekarang banget. Gitu. Terus yaudah sini aja. Kebetulan memang yang ada di situ adalah aku sama Rizwar, kadang-kadang ada Arjuna juga, dan yang Tiwi dan lain-lain gitu. Cuman pada saat itu aku sama Rizwar. Pulang, saya ngedrop dulu Tiwi, terus Ade udah selesai. Nah ini yang bagian yang sama plot twistnya di sini sih yang aku benar-benar sampai sekarang sih nggak percaya sih, ya nggak percaya gitu kalau itu tuh apa sih, pikiran kita doang atau ya imajinasi atau bener. Takutnya jadi Bisa sugesti nggak? kan. Ya jadi Betul. suges, tapi emang bener jadi suges. Oke. Akhirnya jadi kayak dikit-dikit sekarang tuh kayak aduh gitu loh. Iya. Anyway, rumah tanteku itu emang angker. Oh, emang Sebenarnya aduh gue sebutin jangan deh. Gak apa-apa, sebutin aja teh. Biar minum Sierra. Nggak, maksudnya emang di situ tuh kan emang iniannya memang opaku tuh dulu tentara. Jadi rumahnya kan setelah meninggal berarti sama tanteku di situ. Dan memang dibangun lagi gitu ya. Rumah zaman dulu. Gitu kan. Banyaklah hal-hal yang tiba-tiba anyway, yang aneh-aneh situ. Contohnya? Gitu. Yang di rumah itu. Contohnya yang teteh alamin. Dulu katanya sebelum itu tuh pernah lah dipakai rumah itu tuh untuk apa sih sebutannya, untuk ya ritual kayak apa sih? Wow. Serius lah? Ya. Sebelum tante teteh. Sebelum ya. Rumah itu. Jadi emang kayak agak pesugihan spooky. gitu. Something like mungkin karena ada banyak hal yang di luar nalar aku. Yang masuk logika. Terus ya saudara-saudara yang lain, termasuk anak-anak Afi kadang-kadang gitu. Sering digangguin? Sering. Oh. Gitu. Yang teteh alamin? Yang aku alamin, wah itu parah sih. Sampai sekarang gue bertanya-tanya. Lagi masak nih. Ini kita ke cerita yang aku lagi di dalam dulu ya sebelum pulang dari kejadian itu. Di rumah teteh berarti kan? Ya di rumah tante itu. Ada tingkat lantai 2 itu agak pojok. Itu kamar mandi, terus langsung kayak dapur kecil lah gitu ya. Terus langsung ada tangga ke atas kayak yang tangga yang buat kejemuran kayak di kosan. Dan itu kayak kosan gitu. Dan itu kan kayak pas ke atas itu tuh kayak langsung buat jemuran. Kadang suka ada apa ya, outdoornya kelihatan gitu. Rooftop lah ya kalau sekarang sebutnya. Ya meskipun ada dikunci ya, ada misalnya pintu gembok lah gitu, pintu tralis gitu. Jadi kan outdoor ya, apa on air gitu masuk si udara gitu ya. Tau nggak gue lagi masak, itu ada segumpal daging. Oh betul. Kenapa? Ada yang dirasain? Nggak kayak ngebayangin. Keinget dan gue jadi kayak merinding aja kalau segumpal daging gimana maksudnya? Kayak daging mentah, lo tau gak sih? Kayak ngelempar ya.
Aduh merinding kok ikut merinding ya? Serius ini? Serius. Gak maksudnya? Katanya lagi Ini di luar masak. cerita ini gue Iya, banyak. Gue lagi masak. Tiba-tiba dari atas. Kayak ada yang beletak. Gue pikir apaan? Gue lihat itu kayak sembal daging kayak hitam merah. Oh ini apa? Kayak darah yang gumbal gitu gak sih teh? Iya. Gue nggak tahu itu apa dan itu beda. Tapi teteh sempet ini gak? Merinding dong. Kok jadi merinding ya sama ya? Serius tuh. Nah, gue nggak berani kayak mungkin kayak agak bau, tapi gue kayak karena gue mikirnya ada positif, ngerti nggak sih? Gue lagi lapar. Ya masa gue masak daging yang jatuh? Mungkin gue dikasih rezeki itu. Itu gitu. malam teh. Malam. Ke belakang gue. Berarti di dapur. Kayak daging gue dari peletak gitu sih Terus? kayak. Ya. Terus teteh lihat. Gitu ya, udah tahu gue emang begitu aura kadang-kadang yang ada cerita-ceritaan tak ditambah itu udah kayak gue nggak makan gitu. Nggak, akhirnya gue ya udahlah gitu, lupakan itu salah satu cerita di rumah itu ya. Dan balik lagi ke cerita yang Oke, teteh ceritanya pulang dari syuting. Ini nih yang sampai sekarang itu jelas banget sih. Kan balik tuh sama yang namanya Rizwar Afi ya. Oke, kita masuk. Saya masuk duluan, dibukakan gerbang sama almarhum yang jaga, almarhum kita panggil Uwa. Udah sepuh, yang ngurus gue dari inilah keluarga besar lah. Ya. Gitu. Neng, bahasa Sunda ya? Ya, nggak apa-apa sebut. Duaan? Oke. Iya, duaan. Tapi gue nggak sadar kalau dia tuh nanya sebenarnya bukan itu. Kalau dia nanya bertiga, Tetehnya berarti kan? gue pasti takut. Iya benar. Mungkin almarhum Uwa tuh kayak, janganlah gitu, jangan nanya begitu deh gitu. Berdua. Posisi aku di Uwa nanya tuh, saya udah masuk nih kan di gerbang nih, kan mau masuk mobil tuh di belakang kamu Mang, aku di sini gitu. Nah pas lagi nanya gitu tuh, baru aku di sini dong, ini pintu masuk ya. Tiba-tiba pas lagi ngomong itu, belakang tuh Rizwar lewat kan, si Rizwar, Rizwar Rafi yang bawa mobil kan. Ya. Tapi mobilnya nggak ikut, cuma Rizwarnya doang. Gue bilang orang kebelet, gue bilang gitu, karena dia jalan pelan. Tapi gue baru sadar tuh dia di sini nih, dia di sini tuh jelas gitu ya. Terus berarti ngeliat gini? Ya, di belakang lu nih Mang ya, Orang tuh mukanya tuh kayak sepak lu tau gak sih? Tapi Rizwar, gue tau itu Rizwar gitu loh, cuman kok agak gitu. Terus, nah ini nih pas dia lagi jalan berapa langkah kesini, terus gue ngeliat sebelum dia kesana, bawahnya tuh nggak ada kaki, kayak ngelayang. Nah di situ gue kayak, gue bilang, sorry ya, ini siapa? Ini apa ya? Kok Rizwar buru-buru kok? Enggak. Hah? Oh karena gue di belakang gue kan. Siapa? Iya. Si Rizwar. Iya di belakang. Jadi gue yang lihat gitu. Setelah Wah tuh bilang nanya gitu berdua gitu. Dan dia muncul. Terus kaget. Terus gue berpikir jangan bilang dalam hati gue, jangan bilang kalau itu bukan Rizwar dan Rizwar aslinya masih ada di dalam mobil. Gak mungkin. Tapi akhirnya gue cek, gak lama dari situ beberapa detik ada di dalam mobil, masih belum mau masukin mobil, dia masih cek handphone. Rizwar, gue langsung yang harus gue ngomong apa enggak, gue diem, gak bisa, gue nggak, jadi semua pada diem, Wah almarhum diem, gue diem, dan Rizwar pun diem, dan nggak tahu, kayaknya dia tahu tapi dia diem, karena, nah ini setelah kejadiannya pun kita ngobrolin, anyway setelah itu kita diem-dieman, masuk kamar dong semua. Dia lari, gue lari. Semua tuh, jadi tante gue tuh kayak bikin kayak kos-kosan gitu loh. Ya. Dibikin kamar banyak gitu. Jadi kayak pada lari aja. Cuman ya udah gitu lari aja. Gue nggak tahu dia larinya ketakutan. Dia juga nggak tahu gue lari ketakutan. Kita garis bawahi lagi. Ya. Jadi pas kita lihat nih Rizwar ini, boleh gambarin gak sih Teh secara singkat pas yang ngelayang terus pas cepatnya itu seperti apa? Setengah badan. Sorry, setengah lututnya nggak ada ya?
Kalau gue ingat-ingat lagi, Iya. gue tersadar itu pas gue jadi gini, kayak mandang sudut kayak, Ya, kayak sudut kita mata. gini tapi kelihatan kan, Ya. kayak 100 berapa 180 derajat ya. Terus itulah keseluruhan badannya kelihatan. Kalau dari sini kan nggak kelihatan nih, Ya karena kan tapi ngeliat muka. Iya lihat muka. Wow. Itu gue kayak berasa kayak diambang antara dimensi Dua nyata dimensi dan dimensi beda. ya gitu. Dan dia langsung tembus tembok aja. Mukanya jelas. Sebenarnya di belakang Mang itu adalah garasi. Oke. Itu harusnya masuk mobil, ya kan? Ini orangnya Dan doang. gue pikir Rizwar itu lari karena cepet-cepet karena mau lewat pintu belakang lagi ada gitu ya. Mau ke toilet mungkin gitu. Cuman gue curiganya kenapa yang gue lihat adalah mukanya agak pelan dari pelan. Kayak slow motion. Ya. Slow motion, tiba-tiba cepet. Terus si mukanya gue jelas banget sih. Dia emang putih orangnya. Terus tapi agak pucat. Setengahnya sini ya udah setengah kaki. Oh. Gitu. Tapi semakin merinding. Anak Urban, tahan dulu Teteh. Kita masih ada waktu. Anak Urban, sekali lagi buat kamu yang masih penasaran tentang cerita Teh Henry Afi, tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual. Nanti kita kembali lagi di cut terakhir, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual, kembali lagi di cut ketiga Anak Urban, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Yang barusan Teh Henry sudah bercerita bahwa plot twistnya adalah dia melihat dengan kepala dia sendiri, bukan dari sudut mata. Sesosok Rizwan yang melesat ya Teh, kayak motor Jupiter apa ya? Kayak slow dulu, kretek tiba-tiba gitu. Itu berarti ya setahu Roni kan biasanya kalau yang gitu kayak berupa asap gitu ya Teh. Lama-lama kan dari males tiba-tiba ini gitu. Iya, ini tapi sosoknya udah langsung berwujud manusia dan seorang Rizwar Afi yang gue tahu, dan itu tuh gue lihat depan mata gue, bukan seluruh ukuran dari pandangan kita. Jadi biasanya orang kan ngeliat di pinggir. Iya, rata-rata sudut mata. Gue enggak, depan mata gue bang. Enggak kebayang sih seperti apa. Ya, dan gue sering banget mengalami. Tapi ya ini, nanti kita ke pertanyaan. Tapi ada suatu pertanyaan, kita balik ke belakang Teh. Waktu di pemakaman Teteh sendiri kan Teteh lagi datang bulan. Tapi Teteh bukan percaya apa ya? Tapi Teteh lebih ini nggak sih karena lagi datang bulan? Oh mungkin apakah gara-gara ini atau seperti apa? Sempat kepikiran seperti itu nggak sih Teh? Setelah kejadian tapi. Oh setelah kejadian. Setelah kejadian gue baru sadar. What did I do? Kenapa? Apakah gue capek? Kayak gue mencoba ini kenapa ya? Mencari tahu aja gitu. Oh, satu. Krusialnya adalah gue bermain-main di tempat sakral. Sama itu. Kedua, gue lagi datang bulan dan membuang balut di situ juga. Tapi udah dicuci ya gitu. Tapi tetap aja gitu. Sebenarnya katanya nggak boleh atau ya nggak tahu lah. Ya kita nggak tahu kan, kata orang katanya itu mengundang karena itu amis buat gitu mereka tuh kan kayak gitu ya katanya. Kebayang nggak lo? Itu di toilet seperti itu. Gue kayak kayak lo bilang berarti mengundang atau apalah gitu ya. Terus gue si toilet itu tuh dikelilingi oleh pemakaman yang luasnya loh. Iya luas, tanah kusir kan dari setiap sudutnya kan Teh. Tanah kusirnya seperti apa gitu. Nah kita balik lagi ke si kejadian Teteh waktu di garasi ya si Rizwan. Nah setelah Teteh itu kejadian, dan kata orang kan ya katanya kalau misalkan Teteh mengalami atau ada kejadian gitu, biasanya mereka tuh nempel katanya di kita gitu. Iya katanya nempel gitu. Dan besoknya apa yang Teteh lakuin bersama almarhum Uwa terus sama Rizwan ini? Nanya. Aku nanya duluan. Mereka nggak mau nanya duluan. Memvalidasi benar ya. Kita tuh ada satu meja besar kayu gini seperti gini juga. Kita selalu ngobrol di situ. Lagi sarapan semuanya. Wah, semalam
Nah, gue Oke. baru ngomong semalam, dia Ya. langsung Feeling. dah. Hmm. Iya, saya lihat bertiga Neng. Gitu. Makanya saya nggak nanya, Neng bertiga. Ya. Gitu. Jadinya berdua ya biar Neng nggak takut. Berarti wah iya dia ngikutin ke dalam dan dia kejar. Si kan dia ke dalam tuh. Ya. Ini merinding lagi sih gue. Iya benar. Dia kejar. Jadi gini, setelah masuk ya balik lagi ke malamnya itu Ya, ya. Dia menceritakan ini. Kalau nggak salah seperti itu. Udah pada selesai, dia masih ada di dalam. Katanya ikut kan ke dalam. Oke. Ke dalam. Terus Teteh tidur dong pasti. gue lari langsung ke dalam Oke. gitu dan ya udah gitu. Pas tidur pun gue nggak bisa tidur dan gelisah gitu kayak panas nggak enak. Di dalam kamar ya, itu. Kayak gimana sih nggak bisa tidur tuh yang aneh kan gitu. Iya. Dan ternyata ya katanya sudah diusir lah dikejar lah sama Wak almarhum ini sampai ke atas lah kemana gitu-gitu dikejar intinya terus keluar. Jadi emang Wak almarhum memang mungkin bisa hal-hal orang zaman dulu ya. Ya orang-orang kita dulu kan ya, paham betul. ya habis itu ya besoknya dia cerita seperti itu dan Rizwar juga bilang kayak ya semalam memang gak enak sih katanya gini. Cuman dia tidak mengalami hal yang sama kayak gue. Oke. Tapi Teteh sempat berpikiran positif gak sih? Dipikir-pikir dia bolak-balik. Karena gue takut jadi gue mikir kayak udahlah gitu lah, udahlah enggak lah bismillah udah. Tapi gue kan mikir ya plot twistnya adalah gue kayak yang tadinya nggak percaya, oh iya ya maaf ya gitu. Saya ternyata kompral, saya ternyata ABCD, nggak boleh ya kayak gitu. Dari situ banyak ABCD cerita. Nah, ini penasaran nih. Jadi setelah kejadian Teteh otomatis kan ngobrol nih sama Uwa, Iya. sama Rizwa. Gimana habis bercerita itu besoknya lagi apa nih yang ya kan kata orang katanya kalau makhluk halus tuh kalau misalkan udah suka sama sosok misalkan ke Teteh itu kan kapanpun itu dia nempel katanya kan gitu. Pernah gue pulang agak malam lah jam 10 padahal ya nggak 10-11 lah. Jakarta. Karena tinggal di Jakarta. Di rumah tante itu. Yeah. Itu komplek tentara kan. Jadi ada satu jalan di mana gue tuh dari mana ya, gue di Jakarta mana gitu gue lupa, pokoknya lewat belakang itu ya, tapi udah masuk area komplek ya. Memang bloknya beda. Lo tau di depan ada masjid kan yang kita lewatin, mirip-mirip gitulah, gitu ada komplek begitu. Dari situ gue pulang sendirian. Gue tuh kayak ngerasain dulu, kalau gue udah ngerasain merinding, kalau udah ngerasain ada. Dan ada orang kayak di belakang orang itu, kayak wah ini hitam. Tapi gue ngomong gitu kayak gue ngarang atau imajinasi atau apa sih gitu, sampai gue ngebut-ngebutin dalam komplek. Karena Teteh ngerasa di belakang ada orang. Ada yang ngikutin, jadi sampai kayak spion. Iya. Lihat spion. Gue nggak mau lihat spion. Gue gituin lah, pokoknya gue nggak mau pernah sampai sekarang gue nggak pernah mau ngeliat spionnya keluar ke jalan, nggak mau. Jadi ke gue aja. Biar gue lihat ya udahlah sendiri gitu ya. Feeling Teteh kuat ya. Gak ngerti ya setelah itu tuh ya itu tadi ada yang masak gue tiba-tiba daging mentah agak busuk warna hitam kelempar ke bawah meletak gitu, terus apalagi dari Jakarta Bandung kan gue seringnya PP. sama kejadian di rumah Bandung juga setelah gue pulang dari Jakarta dari berdua yang ini lebih parah. Aduh. Jadi itu yang gue nggak ngerti. Gue kan sering ya umur 20-an kayak kalian masih berani lah Jakarta Bandung sendirian nyetir. Sekarang udah nggak berani ya. Masih party. Ya terus mikirnya nggak kesana gitu lah. Dia pulang, kakak gue ayahnya dia, wah katanya sama kayak kejadiannya yang sama almarhum. Ada yang ikut. Gue tuh selalu sering kayak gitu, saya jangan sampai ya sekarang jangan. Di rumah singkat aja Teh. Ya? Di rumah yang Bandung nih, yang Teteh alamin. Yang sekarang apa yang dulu? Yang sekarang. Alhamdulillah sih enggak. Tapi orang-orang sekitar ini villa, kasarnya
yang dibangun pertama kali di daerah situ. Hey. Dan ini emang bentukannya kayak Eropa Spanyol, dan betonnya emang zaman dulu banget. Aku suka dengan hal-hal yang gitu ya. Maksudnya yang Heritage gitu iya, ya, Teh. vintage dan Vintage. lain-lain. Belakang rumah gue itu hutan sebenarnya Oke. dulu tuh. Tapi kalau sekarang udah ada komplek, agak jauh memang. Hmm. Kiri rumah kosong. Jadi gue diapit oleh hutan dan rumah kosong yang isinya kayu semua yang tidak terpakai. Kolektor kayu lah. Ya. Dan itu udah parah banget. Hmm. Dan katanya posisi kamar gue Pinggir sama itu lagi. anak-anak, ya jelas pinggir itu, dan isinya katanya noni-noni. Dan gue ngerasa pada saat itu emang ada. Best sih. Siapa yang lewat? Yang orang. Udah. Itu tapi setiap itu sering ada. Gue kenapa seperti itu. ya? Nggak suka sebenarnya. Tapi Iya, ya mungkin ya udahlah gitu. Tapi suka penasaran gak sih? Penasaran pernah. Hmm. Ini beda cerita nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku sempat dibukain mata batin. Batu-batu. Ceritanya sebelum aku dapetin rumah yang sekarang, dulu tuh rumahku di bawah di kotanya lah, gitu kan, ini di kampung lah ya, di gunung. Aku sama ayah juga lagi, karena aku paling dekat sama ayah. Ponakan. Diajakin lah tenaga dalam buat iseng gitu ya. Circle aku kebetulan emang yang pada bisa six sense lah atau apa, tapi fun, anaknya gaul-gaul Ya, gitu. buat kesehatan lah intinya. Kesehatan. Jam 1 malam diajak ke atas, deket-deket daerah rumah gue ya, yang sekarang ke atas lagi ya. Jam 4 subuh sampai jam 4 subuh ya belajar. Seru sih. Nahan emosi ya kan, dan lain-lain. Tapi jadinya indah gitu. Ri, mau nggak lihat? Wah loba katanya gitu ya bahasa sini ya. Jadi di sini enggak pulang. Enggak apa-apa katanya. Yaudah. Gak tahu gimana dia ngapain saya, pokoknya saya merekam aja. Terus buka, itu kan lapangan seperti lapangan bola ya. Itu kan hutan di bawahnya lagi. Di pohon tuh ada yang gantung tuh, nggak putih. Itu kan. Hai, yang gantung itu apa? Yang putih tuh akhirnya enggak, udah pulang. Akhirnya udah pulang. Itu berarti pengalaman Teteh dibukain. Ya, dan sekarang juga seperti itu, ngeliat sosok lagi. Aduh. Sampai sekarang masih Di rumah yang sekarang ini. masih sensitif, berarti badan Teteh menjadi sensitif. Saya nggak paham gitu. Kesel sebenarnya. Ya. Capek lah. Mang itu siapa? Di pos satpam. Itu anak urban. Jadi cerita Teh Indri ini akhirnya dari, berarti itu perdana ya Teh, yang waktu di Jakarta. Yang paling perdana itu ya itu sih. Yang itu yang paling parah menurut banget. aku, dan nggak bisa lupa. Dan kalau yang cuman sekilas ya oke, masih aku ingat ada kayak aku nyanyi di satu pulau kecil di NTB, saya lupa namanya. Itu emang artisnya cuman gue, tapi yang nonton ribuan loh. Pada saat itu cuman Afi, Yang gila Teteh lihat parah. cuman Nggak. penontonnya cuman Artis itu cuman gue doang. Tapi yang nonton tuh ribuan. Sampai pelosok-pelosok tuh pada datang pakai truk-truk datang hanya untuk lihat gue pada saat. Oke. Dan gue lihat emang ada lautan orang. Sekitar jam 8 gue kayak nyanyi tuh dipanggil kan, Indri Afi gitu. Set. Itu banyak banget. Wah, gitu. Aku cuma pakai elektron. Bayang. Terus? Gue kayak, oke nggak apa-apa. Hai gitu ya, apa kabar? Terus di tengah tuh set, tiba-tiba di posisinya kita ini. Itu kayak gue lihat memang ada kameramen yang berdiri di antara kayak gitulah. Tapi dia tidak terlalu tinggi setelah gue sadar. Yang gue lihat itu tingginya setinggi-tingginya warna putih. Dan gue pikir itu balihonya dalam hati gue, itu balihonya gede banget ya. Bendera kayak bendera putih gede. Tiba-tiba kayak kamu bener yang barusan bilang asap menghilangnya itu set. Dan itu gue barusan itu kameramen cuman setengahnya dari kayak setara gue. Jadi gue sempet kayak, hai apa kabar semua, terus kayak Indri, katanya dia ngomong gitu, kayak mungkin di saat ada yang manggil Indri itu gue kayak ngelamun gitu. Tapi penonton asli. Seru, masih asik kayak gitu kan. Jadi tiba-tiba gue kayak sepi, kayak orang kayak ribon itu kayak tiba-tiba gede ya. Gue suka kayak wow, kayak gitu dalam hati gue, padahal bukan baliho gitu. Tapi tiba-tiba si kayak ngilangnya kayak saya kayak apa
asap. Iya. Dan gue ngeliat itu kameramen. Jelas itu kamera pakai gini warnanya merah atau apa kayak apa merah kain atau apa gitu. Terus gue sampai kayak astagfirullah, baru sadar gitu. gue nyanyi lagi di situ. Itulah kayak gitu-gitu ya. Itu cuman yang paling parah sih yang ini, yang di depan mata gue. Luar biasa anak urban, cerita dari Teh Indri dari ajang pencarian bakat Menjadi sama mencari cuan dan akhirnya dia mengalami hal itu dan ternyata kita Teh Indri juga mengalami sampai sekarang dari kesensitifan dari indera yang ada di tubuhnya. Tapi yang jelas Teh Indri berarti sekarang kegiatan apa lagi nih? Sementara itu aja. KOL masih nyanyi-nyanyi masih nyanyi-nyanyi. Insya Allah nanti ada proyek besar juga. Nanti kita akan ngabarin anak urban. Okay. Tapi mungkin nggak di kota Bandung ya. Oke. Okay. So, tapi something yang big. Dan anak urban Teh Indri ini punya single yang mungkin anak urban harus nanti dengerin, boleh request juga di Urban Radio. Boleh promosin dong Teh lagunya. Boleh dong. Jadi ada lagu yang terakhir kemarin aku rilis itu tahun lalu ya, judulnya Stay a While. Aku featuring The Midnight Grid. Itu ada Madeas sama Daryl. Okay. Itu lagunya Inggris sih gitu. Ya, R&B-an gitu. R&B-an gitu. Jadi boleh dicek ya di YouTube-nya di Mepi Records ya. Ada Stay a While dan salah satu karya atau lagu buat aku dan video klip yang terbaik sih. Wih, gitu. Yang pernah Mepi buat. Oke. Yang pernah aku kerjakan gitu. Maksudnya ya Mepi ini wow. Gitu. Sama Mepi Records anak urban. Terima kasih. Dan boleh request di Urban kalau saya udah ada deh lagunya. Ya, udah ada ya. Jadi boleh request nanti ya. anak urban ya, Teh Indri. Jadi terakhir deh, ada pesan-pesan gak buat anak urban setelah Teh Indri ada kejadian hal-hal yang seperti itu? Iya, kalau dari aku sendiri ya membebaskan sok aja itu yang mau percaya atau enggak hal-hal seperti tapi aku yang ngalamin ya akhirnya aku membatasi diri untuk tidak apa ya percaya banget juga enggak tapi harus percaya karena memang alam gaib itu ada gitu. Jadi ya dimensi berbeda itu ada buat kita itu. Karena awalnya aku ya bukan sompral yang gimana ya. Aku ngerasa kayak nggak ada apa sih gitu. Please sebenarnya ya agak hati-hati aja gitu. Jadi jangan terlalu over lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik kan. Percaya banget juga jangan. Betul. Sama hal-hal yang begitu atau tidak percaya juga terlalu jangan. Saling menghargai. Saling ini aja. Betul. Itu anak urban sekali lagi terima kasih Teh Indri. Sama-sama anak urban semuanya. Udah datang ke Urban Radio yang mau bercerita tentang hal. Aku senang banget ini udah kedua kalinya ya aku datang. Pernah kan aku ya. Oh iya promosi. Oke sekali-kali jangan lupa nanti mampir lagi ya. Siap. Aku tunggu undangannya lagi. Oke anak urban itulah salah satu cerita dari Teh Indri Afi yang mungkin sekali lagi buat anak urban. Kata Teh Indri tadi mau percaya mau enggak terserah. Ini hanya sebuah cerita dan Urban Legend ini kita menampung semua cerita-cerita yang anak urban berikan ke kita yang mau bercerita dan berani untuk bercerita tentang hal-hal bisnisnya. Sekali lagi anak urban terima kasih telah mendengarkan 106,3 FM yang di Urban Radio Visual dan Roni ucapan terima kasih sekali lagi buat produser Sabil yang malam ini setelah stay terus kreatif kita ada Gita. Sekali lagi terima kasih dan tim produksi ada Saiful yang telah menemani malam hari ini. Sekali lagi anak urban, Roni pamit undur diri sampai ketemu di malam Jumat minggu depan dan buat kamu yang ketinggalan ceritanya, kamu boleh akses di Urban Radio 1063fm.com atau bisa melalui sosial media kita di Urban Radio 1063fm. Jadi sekali lagi Roni pamit undur diri sampai ketemu di Urban Legend malam Jumat minggu depan. Urban Legend semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi
terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Punya cerita.